Ini aku pecinta alam. Pecinta alam. Eh, Apa dulunya di Mapala apa? UI. Mapala UI. Dan gue udah tempat dari Mapala UI. Tapi dia aja udah UI. Oh serius? Tapi ini kan apa? Kalau melihat teman-teman sekarang pada aktif sepeda dari itu. Sepeda itu kayak dulu ada yang jelajah. Itu sekarang main sepeda tuh. Jauh-jauh gitu kalau. Cuma kan Ikut? kalau enggak. Kalau saya karena ada usaha ada apa jadi kakinya kayak terikat. Cuman kita mesti refreshing ketika lagi libur-libur tuh kayak nanti bulan Juni tanggal 5 sampai 8 kita sempetin ke Merbabu. Ini bakal apa? Mind blown kalau gue rasa. Kenapa? Ternyata banyak common friend ini nanti nih. Enggak, belum tentu juga. Enggak Bu, soalnya aku di itu kan yoga lagi nih yang tadi aku bilang Di Mapala. Di bukan, mana nih? bukan di Mapala juga, yang di komunitas gereja. Kan ya karena aktif itu, aku terpanggil untuk ini generasi muda sekarang kan banyak ya. OMK. Cuma aku katekis. Oh, dia yang di katekis. Nah, terus mau lagi belajar konselor juga kemarin. Waduh. Iya. Belajar sama gue tuh. Aku ikut yang di Bogor, Paroki Bogor, PCC. Saya kan parokan sekolah Bogor. Ibu juga. Tuh, makanya serius ibu PCC juga. Enggak, saya enggak bisnis, enggak sanggup. Iya kan. Dulu itu, kan Romo Alfon. iya, ada yang 4P dia meninggal. kan. 4P yang untuk tahu masalah seseorang gitu kan. Nah, terus terpanggilnya ini kayak kemarin kan kita jadi guru penggerak ya terus apa di apa istilahnya lingkungan wilayah juga penggerak gitu. Berarti lingkungannya yang di Sunter ya, yang Lukas? Yang Lukas. Di situ apa di DPP-nya atau di Enggak, kalau mana? aku lebih suka bukan strukturnya, di fungsional aja. Di fungsionalnya apa? Aku Komisi katekis. apa? Katekis. Katekisnya, jadi pengajaran, pewartaan gitu-gitu. Oh, Nah, terus KKS gitu. Alumni KPKS yang itu di mana? Iya, jadi nah dia lebih religi soalnya gue nggak kayak gitu-gitu. Cuma jangan bilang gitu. Enggak, Ya, kan. bukan. Iya, Saya kalau di paroki, saya orang yang paling terpinggirkan karena enggak lah. terpinggirkan itu maksudnya saya tidak mau masuk kayak gitu-gitu karena saya kan kerja waktu itu ya. Jadi tidak saya masukin. Iya. Tapi kalau dibutuhkan Ya dipanggil dan nggak tahu somehow memang dikasih talenta kali. Jadi Iya. saya cepet banget nangkep. Ntar lu ngomongnya kayak gini. Oh ya oke. Gitu. Cepet apa Ada- istilahnya ngisi kekosongan gitu ya, cepet loh. Saya cepet gitu loh. Jadi Nah terus sekarang Bu, ini pengantar aja kan belum. nggak apa-apa. Nah itu terpanggilnya itu kan saya ini kebetulan mungkin sedikit keluarga ya. Saya kan nggak punya anak karena istri sakit gitu. Nah terus jadi saya terpanggilnya saya nggak mau anak-anak orang itu dalam arti itu tidak bisa mencapai impiannya. Nah jadi sebagai pendidik pengajar tuh saya buka tempat yang menurut saya cukup ideal untuk mengembangkan talent-talent ini. memang backgroundnya pendidikan Bukan. atau bukan? S1 saya kimia. Aduh, kok jauh banget ya. Cuman karena senang ngajar. Oh seneng ngajar. Seneng ngajar. Tapi pernah jadi asdos juga atau? Asdos waktu itu karena ada syarat harus S2, jadi kita cuman aslab. Oh aslab. Aslab Oke. aja. Nah di lab itu kan juga apa? Ya sama aja. Sama ya, cuman bedanya lebih praktikal. Yes. Nah terus pas di apa balik ke pelayanan, itu terpanggilnya apa? Oh iya ya, kadang-kadang kita nggak usah mikir harus anak daging sendiri gitu. Tapi dari anak didik ini ternyata kita banyak amalan. Itu siapa yang memanggil itu? Aha gitu, kayak tiba-tiba. Iya itu. Nggak, maksudnya pasti kan ada dari omongan-omongan gitu nggak? Atau tiba-tiba? Itu tiba-tiba terbuka. Oh gitu. Oh Bukan oke. gitu, jadi makanya terus panggil udahlah apa memang kita suka ngajar kan juga selalu ngikutin kayak ini kayak tahu yang kemarin pertemuan kita itu kan bahwa 5 tahun 10 tahun itu kita mesti ngikutin atau catch up istilah mereka kalau nggak kita nggak ngerti. Betul. Iya untuk nanti public speaking kan atau apa mereka punya istilahnya bahasa sendiri. Slangnya lah. Iya slangnya itu. Kalau dulu kita pakai prokem. Prokem. Kalau berarti umurnya Iya. mirip gua dong kalau gitu. Kan Prokem ya? 76 lahirnya 76 ya mungkin angkatan 90-an dekat-dekat. Oh, emang agak jauh tapi bedanya 10 tahun sama saya. Cuman beberapa istilah masih masuk ngikut. masih tetap Ini masih yang terdengar. berarti masuk pinggirannya udah mau diminis, udah mau hilang. Nah betul apalagi di itu di apa di komunitas kayak Mapala kan ada dono kasino itu Iya, nah, ada itu kan. masih satu ini
satu masih alumni, satu apa lifting gitu sama mereka? Enggak jauh kan? Mereka nomornya udah, teman Indro waktu itu dapatnya kehormatan. Oh, jadi kalau kasino sekitar ini 92, kalau saya udah 593. Sekarang anggotanya udah 1.100 lebih. Nah, Indro waktu itu pas nggak lama, karena dia kan anak Pancasila. Iya. Nah, begitu harus diberi ini nih anggota nomor kehormatan, dipanggil. Itu nggak beda jauh, sekitar 600-an atau berapa gitu, saya lupa ingat. Akhirnya masuk ke situ masuk ke situ. Nah, terus sekarang Indro kan juga di BCA lagi jadi ini yang Dono Kasino Indro itu, kasih iya kan. Nah, itu juga bagus. Brand ambassador juga, brand ambassador jadi juga BA-nya seperti BCA. itu. Nah, kalau di sana kita lihat orang-orang senior kita tuh mau hidup sehat. Jadi mulai umur 40-an. Oh gitu. Itu mereka ada yang Fit at 50, ada komunitas itu. Itu masih naik gunung dan ke gunung salju. Oh ya. Bener, cuman kan kembali sekarang mahal ya. Akhirnya yang waktu itu staminanya masih sama? Pasti menurun, Bu. Cuman bisa terjaga. Jadi kalau dibanding sama yang umur 50, kalau di Senayan itu kan dulu ada Perjaka Senja ya, perkumpulan jalan kaki Senayan Jakarta, Perjaka Senja. Nah, itu mereka komunitas dokter, across the inilah ya. Multi ada yang mungkin military atau sipil atau apa gitu. Nah, itu saya lihat senior ini punya gaya lifestyle yang gini, selalu mereka tetap semangat, istilahnya bergairah gitu loh, bergairah untuk passion. You must have passion in life gitu. Itu setelah after 50 atau? Oh enggak, jadi dari awal-awal masih calon anggota itu kita udah didiknya harus begitu, tapi kan ngelihat contoh realnya kan. Kayak waktu itu ada Bang Agam, umur 70-an baru pensiun jadi komisaris di bank apa gitu ya. Masih naik gunung. 70 tahun. 70, terus ototnya kita kayak muda aja kalah. Oh ya, apa dia terus maintain itu ya, olahraga itu. Segala macam. Dia bilang pokoknya mulai umur 40 kita punya latihan jangan pikir kardio doang, tapi mesti pikir beban. Tapi bukan untuk jadi kayak misalnya menjaga otot. Iya, bukan yang diet nanti proteinnya harus banyak membentuk otot, bukan. Tapi menjaga otot, karena kan makin tua kan kita makin shrinkage ya. Betul, kayak gitu-gitu. Bener ya? Bener. Terus ngeliat kalau yang sepeda itu kayak jelajah itu lagi main nih, kadang-kadang bisa ikut sendiri gitu loh, atau grup gitu loh. Mereka ada anggota itu juga waktu itu yang dari Wanadri kan sama Mapala kan dulu gambaran sahabat ya. Mereka ada dekat gitu. Nah, terus ada perjalanan-perjalanan yang kalau kita bilang epic ya. Misalnya dari Aceh sampai kemana. Terus ada yang kemarin aktivis sepeda itu kebetulan istrinya meninggal. Kan umur kita nggak tahu. Nah, terus habis itu dia melakukan ekspedisi sendiri. Nah, itu tanpa ditemani, jadi sendiri aja dia. Tapi teman-teman biasanya khawatir juga kalau itu kan ada grupnya lah. Iya, jadi tetap mereka mengikuti ya. Jadi sekarang kegiatannya apa? Kalau saya setengah usaha, nah terus setengah pelayanan. Nah, kalau yang ini kita sadar diri, tetap naik gunung secara pribadi, jadwal sendiri, bersama teman-teman atau apa kan kadang-kadang waktu ya, ngumpulin waktu yang cocok buat semua kan susah, karena mereka berbeda-beda juga kan. Tapi kegiatan. Masih tetap aktif di anggotanya seumur hidup. Kalau anggota seumur hidup ya. Seumur hidup. Tapi ada syaratnya nggak? Maksudnya syaratnya seperti ini, kalau kita udah semakin tua 40, 50, 60 gitu, harus apa yang dijaga gitu? Nggak ada ketentuan itu, tergantung ini. Tapi kalau angkatan yang epic ya, kalau yang kita salut tuh angkatan 88, itu penggerak 86, 88 tuh mereka tuh kayaknya motor dari segala macam kegiatan di ini organisasi. Jadi ibaratnya udah senior tapi mau turun, mau aktifin apa gitu. Jadi kayak komunitas sepeda itu lahirnya dari mereka. Oh gitu. Makanya terus, kemana-mana tuh. Kemana-mana. Terus ada arkeolognya atau apa. Jadi kalau misalnya ke wisata-wisata yang museum gitu ya ada yang jelasin. Oh, jadi mereka tidak hanya iseng-iseng, maksudnya kesehatan bersepeda cuma gitu aja having fun, tapi ada sesuatu kegiatan yang memang gitu. Mereka lakukan ya. Jadi selain guyup terus bikin kaos, bikin apa buat identity ya. Kayak gitu terus nanti ada yang arkeolog jelasin. Ini ternyata tempat ini dulu punya sejarah gimana dan mereka punya data, punya riset gitu. Itu yang saya salut sih. Maksudnya buat komunitas mereka bisa bisa masuk ke situ ya, mungkin untuk persiapan pensiun kali. Bener nggak? Persiapan pensiun kan otomatis waktu dan lebih tenang. banyak kan.
makanya jadi istilah apa, age is just a number tuh hidup. Itu benar ya. Itu hidup benar. Jadi kayak kita tahu Mahathir ya, bayangin umur segitu. Iya, presiden masih otaknya luar biasa. Ya sama seperti Paus. Iya. Kemarin Paus itu. Paru-paru ya. Iya memang kan dia cuma satu. Terus kena itu kan. Terus sekarang kan kena ya memang umur juga kan sudah berumur kan. Kemarin ikut di ini. Nah itu didaftarin dari katekis Santa Lukas. dari Santa Lukas. Enggak jadi ikut volunteer. Oh, volunteernya kayaknya waktunya. Jadi yang muda-muda aja ya. Iya. Memang ada batasannya. Batasnya, ya. Kita juga ibu-ibu juga nggak dikasih karena itu jauh banget. Nah, terus di gereja itu kan aku pedulinya gini. Karena banyak anak sekarang gampang banget bunuh diri. Jadi mereka stres terus aduh gue mati aja deh, itu bisa pelajaran susah, aduh gue mati. Sedangkan kita tahu kita waktu itu mau berjuang punya anak aja susah loh. Iya, sampai misalnya anak sekarang mahal. Ke dokter ke sinse. Itu biaya waktu. Enggak itu. Terus enggak dapat juga, Bu. Enggak dapat juga. Nah, berdoa enggak terus-terusan sampai kesel sendiri balik lagi ya. Terus pasrah ya. Nah, terus Tuhan jawab, ini nih ada anak-anak ini kan tiba-tiba oh iya benar ya, kenapa aku harus keras hati untuk anak daging sendiri. Iya. Nah, ini semua murid-murid juga luar biasa. Kalau kita ada kasih ke mereka ingat kita kok. Kemarin ada yang kita ajarin terus jadi sempat bantu jadi guru ngisi kekosongan, dia ngalah buat adik-adiknya loh. Oh gitu. Dia sampai sekarang tinggal di LA. Jadi pasangan ini ceritanya suaminya suka judi, suka apa gitu. Terus jadi nggak bagus. Akhirnya si anaknya ini kan ya kurang ayah, kurang perhatian. Terus tapi ibunya rajin, terus dapet jodoh lagi orang ini Amerika keturunan Vietnam. Jadi mungkin waktu itu ada orang Vietnam dibawa ke sana. Jadi American born atau Vietnam born in Amerika. Nah itu terus dia rela. Jadi aku nggak cuma nerima kamu doang. Anak sama anak. Ya, anak-anak 3 dibawa ke sana. That's good. Nah itu kita senang dengan, tapi si anak ini yang cowok ini ngalah. Dia lebih pikir udah papa biayain adik-adiknya aja. Nah, dan dianya di sini? Enggak, dia ikut ke sana coba dia nggak sekolah. Aduh. Rumah tangga, sedih banget kalau dengar itu. Tapi terus ada jalan untuk dia juga, akhirnya dia sempat pikir mau jadi suster. Gitu. Tapi begitu retret panggilan dia ikut ketemu pacar. Itu seneng aku dengerin. Itu dia balik kemarin ke Indonesia. Terus tinggal di sini? Enggak, sebentar dia balik sendiri terus berjumpa sama kami. Nah itu alumni lah ya. Ya kayak alumni. Nah, itu alumni kategori itu the best pay Tuhan bayar kita tuh di situ. Itulah kebahagiaannya kita bahwa kita punya murid dan didikan kita tuh berhasil ya. Betul. Dan dia ingat kalau dia nggak ingat pun kita nggak apa-apa. Jangan selalu jadikan misalnya anak investasi murid tuh nanti kamu berhasil harus ingat saya. Jangan. Kita jadi jembatan dia aja. Dia harus lewat tapi kita bantu, tapi kita harus ikhlas. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Nah itu panggilannya Hendrik sendiri ya. Nah betul. Nah sekarang kayak di Indonesia sekarang tadi kata ngomong banyak anak-anak yang kena mental terus ujung-ujungnya bunuh diri melulu. Itu kenapa? Sangat gampang mereka untuk mengambil jalan pintas. Jadi sukses pun mau cepet, gagal pun juga kalau bisa mau cepet iya. Nah ini kasus yang terjadi di Korea nih, kalau ini prihatin gitu. Umur 23, 24, cantik, artis. Nah terus lagi hype, lagi senang, mungkin mabuk ya, nabrak satu trafo atau apa gitu, di satu distrik usaha. Nah terus itu viral kan, akhirnya kena ganti rugi, nuntut. Dia punya pertunjukan dibatalin, dia harus menanggung utang segitu, dan dia akhirnya pedih. Cuman punya teman dikit ya kan, meninggal bunuh diri. Nah anak sekarang sangat pengennya cepet, tapi juga kalau gagal juga pengennya exitnya cepet. Itu apa karena juga didikan atau kurangnya perhatian dari orang tua atau sekeliling lah yang senior? Itu kita bingungnya gini, kadang-kadang effort dari orang tua udah bawa ke tempat ibadah, kita guru juga ngajar merangkul, tapi nanti anak ini memang ada masa-masa pencarian yang kita nggak bisa ngerti. Mereka memang kadang-kadang kayak pengen terbang. Pokoknya kalau mamanya dengerin mau itu baik, mutiara atau apa, nggak didengar Bu. Mereka pengen nyari dari reference lain. Nah nanti kadang-kadang udah kapok, udah apa, kita pun juga jadi orang tua nggak boleh bilang, nggak boleh bilang kan, gitu. Iya nggak boleh gitu juga. Mereka
tetap harus kita rangkul. Iya. Berarti kalau kita jadi sosial media nih, kita bukan kemakan sosial media lah. Jadi kalau kita suka lihat, ya memang kita sering lihat lah bunuh diri, kemudian banyak macamnya lah ya. Benar-benar. Yang drastis yang dulu mungkin angkatannya kita tuh nggak kepikiran. Betul. Ya kan untuk anak-anak sekarang. Nah, saya nggak mau bilang bahwa istilah kena mental itu jadi apa sih dalih atau jadi alasan kuat kayak gitu. Rasanya kalau udah gitu udah paling karena kita ngikutin dia, itu juga nggak boleh. Karena kadang-kadang terlalu lemah mereka. Banyak cerita gitu, akhirnya waduh mesti anak-anak yang datang ke kita sekarang gizi baik, pinter-pinter semua Bu. Itu banyak kita mengantar mereka tuh bisa dapat beasiswa di luar atau apa, murid kita diaspora nyebar kan. Kita bisa, kamu mau kuliah di mana? Mau di Jerman bisa atau apa, tapi ya belajar bahasa kan urus sendiri. Kita bantu math, science, apa yang mereka butuhkan atau accounting. Nah kita deliver mereka ke university yang baik ya, di Hong Kong, di Singapura, di dalam negeri pun ITB, UI, UGM apa yang mereka mau. Keren-keren ya. Keren-keren, tapi mentalnya Bu. Nah itu kalau terpanggil teman-teman ada yang bisa kasih itu. Kasih isi gitu ya. Untuk mentalnya gitu. Iya, kekosongan itu kan cuman kadang-kadang itu seperti lubang yang susah ditutup ya, tambal sini tetap bolong. Nah, itu juga tidak bisa masuk dari segi religi, bisa juga rohani gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Maksudnya bisa ngisi. Itu bolong banget dong, maksudnya kayak gua sebenarnya mungkin bisa ada kontribusi, tapi kadang-kadang itu mesti ada yang sampai ikut retret penyembuhan atau batin 7 kali tuh, yang Romo Yohanes baru bisa itu anak berubah. 7 kali? Iya, sampai ada yang ikut terus. Gua aja cuma sekali. Iya, kadang-kadang kalau Bu Wilan mungkin pandai ya kalau bilangnya, ikut ini ngerti ini, aku bisa ngulang sendiri nih. Tapi kadang-kadang yang memang perlu bantuan seperti itu. Ngeri sekali ya. Nah terus kalau kenapa dengan Bu Yasinta lagi ini kan lagi aktifnya gini, kemarin ada yang hidup organis, jadi majalah hidup itu kan makanan rohaninya gitu ya. Nah terus ada pengusaha-pengusaha yang punya lahan makanan organis. Nah itu kenal Pak Widi sebenarnya. Nah Pak Widi ini ceritanya kenal juga ya. Si Ibu kenal juga. Tiko ketawa makanya something strange nih. Gimana ya, something strange gini, ini nama dia disebut-sebut ini kayaknya gue kenal. Iya. Udah tua kan pensiunannya. 70-an. Kemarin sama gue soalnya. Oh, ya ampun. Nah itu mau ketemu besok Sabtu. Jadi dia tuh masuk kemarin bawa pameran itu, terus pembeliannya bagus kan, tiap misa selesai aku panggilin orang-orang. Terus kayaknya dia seneng gitu. Wah Pak Enek bantu deh Pak, tapi saya menggerak aja ya. Kalau bisa yang ini yang Bapak kasih manfaatnya buat ibu-ibu WK. Ini ada yang rajin punya kantin gitu. Nah makanya terus kita lagi bantu draft ininya Bu, kerjasama biar nanti sama dia bagi hasilnya langsung ke ibu-ibu WK. Nah gitu. Jadi kita tuh jadi kayak penghubung, kayak mungkin mirip sama Kak Rizky juga dalam arti givers gen-nya kita tapi kuat. Itu bisnisnya bukan dong? Bisnisnya bukan. Nah, beda. Bisnisnya berbeda. Kalau aku pendidikan, jadi kalau di BNI ya, karena konsepnya sama kita tuh givers gen-nya kuat, lebih mau memberi, banyak memberi. Jadi entah nanti istilahnya kita buka jalan atau apa ya, Tuhan baik sama kita, akan balas. Ini maksudnya pendidikan kayak bimbel segala kayak gitu? Nah atau? itu bisnisnya. Itu your business. Oke. Jadi sampai kadang-kadang kayak ini dapat murid kecil nih, ibunya meninggal sakit kanker. Terus omanya datang ke kita, Pak ini jangan sampai anak saya, cucu saya ini nggak kesepian gitu. Iya. Nah akhirnya udah mau oleh sama kita. Itu aja kita deketin, suka nggak mau. Jadi dia ada mau sama guru cewek karena kurang sosok ibu ya. Nah di situ kita mengisi. Jadi bimbel saya ini mungkin unik. Saya selalu pengennya memberikan experience learning. Jadi bisa kurikulum apa kita ikutin deh. Kita tailor aja. Jadi kamu butuhnya apa, potensinya apa kita. Custom made dengan ini anak. Kalau sekarang iya, jadi dia udah sekolah, cuman kan ada kesepian di dia. Kakaknya sibuk, papanya juga sibuk. Ini saya agak sedikit blur maksudnya nih Kak. Ini kan kayak bimbel ini kayak psikolog. Ya ngikutin itu. Iya makanya saya tuh benar-benar bukan ini cuman dasarnya ya. Mungkin yang Kak Wiler tangkap ini. Lucy aja. Kak Lucy iya Kak. Iya. Kak Lucy tangkap ini, jadi kesannya tuh saya memang ini awalnya suka mengajar. Jadi dulu memberikan les apa gitu kan, bisa memberikan tambahan. Saya bantu keluarga. Ya bisa mandiri, adik-adik saya juga sekolah baik.
Nah terus apa? Ini bimbel ini? Enggak, background saya. Background. Nah terus jadi belajar apapun saya melihat ilmu apapun tuh baik gitu loh. Yang penting kita menguasai, kompeten gitu ya. Nah terus nah ketika lagi kita ngajar gitu ya, anak kan haus akan ilmu supaya nilai bagus, nanti dapat university bagus. Nah cuman saya melihat kok kadang-kadang hubungan sama orang tua nggak dekat. Terus ini anak nggak punya visi yang baik. Nah saya terpanggil jadi mungkin ya harus tanggung jawab agama yang kita pegang. Terus paling nggak kita jadi contoh yang baik. Terus kita juga harus sehat, harus apa ya? Saya juga bilang aktivitas kita yang baik. Seperti itu. Maksudnya bimbelnya sendiri apa? Oh, Eureka. Aku Eureka. Oh, Eureka. Oke. Lanjut. Di Sunter. Oke, iya di Sunter. Di Sunter. Nah, terus jadi mungkin bermanfaatnya adalah anak-anak yang ketemu kita jadi mereka merasa grateful, merasa senang tuh kalau sampai klik gitu ya. Itu mereka kadang sampai ngundang merit. Terus curhat pacar, curhat ganti kerjaan sampai apa. Nah, akhirnya kita merasa kok jadi begini. Jadi konselor. Jadi konselor. Nah, makanya itu dia tuh apa kita mungkin gara-gara mau mendengarkan mereka, mau memberikan waktu kita untuk mereka, jadi sehingga mereka ada clutch gitu, ada ikatan atau ada bonding. Memang anak-anak sekarang kalau kita lihat ya dengan zaman now jarang sekali ketemu orang yang mau memberikan kupingnya. Betul. Kuping, bukan mulutnya tapi kupingnya. Nah, karena sekarang kan kebanyakan mulut. Mulut, benar-benar. Mereka pandai sekali itu untuk ini, ya. Tapi untuk mendengarkan enggak. Mereka akan sibuk. Bayangin teman sekolah deket, ketemu ibunya bisa ini maunya. Orang tua sekarang maunya kan, kalau anaknya bisa main bareng, kita berteman, anaknya juga mau berteman kan. Tapi apa yang terjadi? Main nggak? Iya, masing-masing begitu, nggak ada komunikasi. Lu main apa aja kagak nanya. Atau mungkin begini tapi apa tuh kayak lo kalian grup main game berjemaah. Kalau itu masih mending, itu mabar masih mending, itu masih ada interaksinya kan. Lu gimana gitu kan, masih seru. Tapi kalau ini asik aja gitu sendiri. Kadang-kadang sampai orang tua juga bilang, ayo dong main dong gitu loh, panggil lah gitu. Terus mereka dulu kadang-kadang sama dunia sendiri. Tapi kalau udah kayak gitu udah seru tuh. Tapi kalau mabar, tapi dalam beberapa level tertentu kacau juga. Kenapa? Lu nggak main nggak asik lu. Nanti gue akhirnya jadi panik loh. Ada anak-anak yang sampai merasa tersisih kalau nggak ikut mabar. Aduh, itu kayak di ekskomunikasi lu, kasihan. Itu bahaya loh. Jadi akhirnya dia lebih galak ke orang tuanya. Itu kan sebenarnya kalau di kita di WK itu kita bilang bullying. Iya, bullying. Dibully. Nah, itu ada loh kayak gitu. Ikut. Bener. Ini. Makanya Bu, sekarang kalau realita di depan kita nih, anak pinter-pinter, belajar aman, nilai bagus. Tapi yang kenyataannya kalau kita kulik dikit, loh, ini begini. Terus yang kata komen nih, yang belajar entah komuni pertama, entah apa yang kita ajarin, pas sama begitu. Juga. Enggak, kadang-kadang kalau kita lihat ini ya, bukan mau menghakimi ya. Kita juga siapa, kita nggak pantas menghakimi. Cuman, aduh kasihan juga ya, pas mau minta ininya, orang tua udah single parent, jadi itu nyari wali baptis aja udah susah. Terus kita bilang orang tuanya juga kadang-kadang nggak hadir buat dia, poponya atau neneknya. Aduh, ya memang. Makanya jadi kita nggak bisa memisah-misahkan. Kan ini atau kita menutup mata nih, kita ngajar aja nggak bisa Bu sekarang. Jadi ini benar-benar satu paket ya. Tapi kalau dia percaya kan, jadi pas mau masuk anak ibu nanti kita begini-begini, kita juga minta izin tuh. Bagus Pak, bagus. Nah cuman tetap nggak boleh dimarahin anak sekarang mah, nggak bisa. Iya nggak bisa. Kalau nggak dimarahin gimana? Dulu kayaknya kita dimarahin terus sama emak. Iya, tapi caranya anak sekarang nggak bisa. Jadi kayak misalnya guru, saya pas rekrut guru ya, misalnya berdua calon guru, saya aduh tapi jangan main tangan ya, nggak bisa lu. Sekarang orang tua bisa nuntut kita. Terus nih bagaimanapun ini periuk kita makan jangan sampai pecah nih gara-gara dituntut orang tua misalnya atau apa. Bisa sih. Ya kalau misalnya baik tangan atau apa itu nggak boleh. Betul. Kita orang pakai mulut aja kita kasar juga bisa bilang kena mental. Iya kena mental. Nanti ada istilahnya verbal abuse atau apa. Iya verbal abuse. Itu menyikapinya seperti apa nih kalau di dunia pendidikan? Benar-benar guru nih jadi pelayan sekarang. Nggak ada tuh guru digugu dan ditiru atau apa ya. Nggak ada. Jadi sangat sulit Bu sekarang nih. Kalau konsepnya ya, kalau musik ya, saya lihat ya Ibu, makanya saya berharap bisa dialog. Ada namanya istilahnya menjaga itu kayak conserve, ya kan? Kalau musik kan menjaga ininya, mazhabnya atau apanya lah, ya, aturan-aturannya tuh. Nah jadi itu nanti, ini main ini gayanya zaman ini. Nah kalau di pendidikan, memang ada satu hal harus conserve, tapi
ada yang juga harus adaptif, misalnya teknologinya, cara penyampaiannya, makanya sampai ada S2 teknologi pendidikan. Karena nggak bisa diberikan dengan gaya yang dulu tuh, anak-anak sekarang boring gitu. Itu otomatis mereka ngomong gitu. Kalau kita lagi gurunya lagi ngajar boring gitu. Iya. Otomatis dia speak it out. Maksud keluarin itu. Oh, serem juga ya. Serem loh. Oke. Itu yang tadi saya cerita itu yang anak kecil ini yang mamanya meninggal, sangat sekali gampang ngomong, dikasih apa boring gitu. Terus neneknya sampai takut. Nah, terus aku bilang, aduh, apa dia harus explore ya? Saya sampai mikirin program yang seminggu misalnya A pelajarannya misalnya menggambar, nanti minggu depan dia harus mungkin main robotik, minggu depan lagi main Lego atau apa istilahnya gitu loh, supaya mengisi nih kita sambil nyari apa yang cocok buat dia. Saya punya usul ya, kalau misalnya itu umur berapa sih biasanya di sekolahnya? Sekarang yang ini kan anak TK, masih TK udah berani ngomong begitu. Udah berani. Ngeri. Serem juga ya. Ngeri Bu. Tapi dia, susah juga saya ngomongnya ya. Kita belum tahu talent dia apa, sukanya apa. Tapi ini bimbel ini sampai mana nih? Dari... Kalau kita sebenarnya kan awalnya dari SMP. SMP banyak kebutuhan, terus adiknya ikut. Kalau begitu kakaknya bagus, adiknya bisa nggak Pak? Bisa, SD. Nah terus yang SMP jadi ke SMA. Nah SMA kadang-kadang mesti dibantu sampai ke foundation atau ke bridging. Misalnya bridging itu pas peralihan ya. Karena ada sekolah internasional yang kelas 10 mereka ujian bisa keluar. Oh gitu. Nah itu programnya bisa yang A level kayak Bridge punya atau yang IB. Nah jadi kita juga beragam ya, ikutin program mereka. Jadi sebenarnya bimbel kita tuh menyesuaikan, kita kayak after school learning, dimana mereka pulang bawa PR, bawa bahan untuk ulangan, kita siapkan. Dan itu membantu mereka, sehingga orang tua nggak perlu pulang marah-marah atau hubungan anak sama orang tua jadi berjarak ya, karena dia galak atau apa. Nah kita mengisi di situ dan membantu banyak keluarga. Nah di situ. Cuman ini dalam hal apa nih membantu banyak keluarga? Membantu banyak keluarga. Antara interaksi, prestasinya. Maksudnya kita we deliver students to their dreams lah gitu. Nah terus juga we help students perform well at school gitu. Nah itu kita that's very good ya. Underline-nya ada di situ. Nah cuman yang tadi ekstranya adalah panggilan kita nggak bisa nutup mata. Kita bilang anak ini cuman otaknya aja yang kita ini nggak bisa, kita mesti cuma pegang IQ-nya, emosional kita udahlah itu urusan dia sama keluarganya, nggak bisa. Jadi ya harus jadi bimbel itu nggak cuman kayak dulu kan kita datang cuman belajar contoh zamannya kita ya matematika. Karena kita kurang di matematika, kita belajar matematika aja tok gitu kan. Sekarang udah nggak bisa, itu udah mesti masuk ke tapi itu kembali ke kebijakan yang kita yang punya tempat itu. Banyak juga kalau di sini cuma buat belajar soal, kita nggak mau tahu backgroundnya atau apa. Tapi kan kadang ya karena kita juga aktif ya Bu di komunitas, mereka kenal, jadi mereka masuk tuh karena mandang kita. Jadi kan gue titipin gini anak gue jadi bagus gitu. Karena komunitas gereja atau apa gitu ya. Iya betul. Jadi kan sepaket. Jadi kita nggak bisa bilang kita pilih-pilih ntar anaknya si ini karena kita misalnya nggak suka atau apa, kita nggak bisa. Kan pendidikan untuk semua. Jangan pilih-pilih gitu. Se-objektif mungkin kita bisa ini kan. Karena mereka datang pasti dengan perlu ada kebutuhan, ada apa kita bangun. Ketemu udah maksudnya kepikiran nggak atau ketemu nggak caranya bagaimana untuk menyikapi anak-anak sekarang ini? Nah, tergantung. Ini kan Gen Z kan ternyata. Ya sekarang udah Gen Z ya betul. Gen Z kan yang Gen masuk. Z sekarang udah mau ke Alpha juga. Iya makanya kalau udah TK itu udah mau masuk ke Alpha. Iya betul. Nah terus kita melihat gini, waktu itu prihatinnya kita ya, bagaimana anak-anak ini mengatasi stres mereka. Karena yang tadi takutnya nekat. Terus kedua udah memilih jurusan yang udah orang tua sekarang kan nggak punya hak istilahnya dominan ya. Kamu harus ambil ini. Jadi sekarang orang tua bener-bener dia stand aside, pokoknya ikutin aja anaknya mau apa. Udah untung dia mau kuliah gitu ya. Betul udah kayak gitu. Itu seriusan? Udah untung dia mau sekolah lagi. Betul, udah sampai kayak begitu juga sebagian ya. Kita nggak bilang semua. Karena dulu pernah sekitar 2013-15 tuh ada anak teman itu papanya pengen banget jadi dokter anaknya. Anaknya sampai kabur dan sampai mau nginep. Serem juga ya sekarang. Juga. Nah, tapi terus akhirnya kita kan pendekatan ke teman kita, jangan beginilah. Nanti Dinak kehilangan ini loh, arah loh. Itu maksudnya in your experience ya?
jadi yang saya ngomong kenapa bisa gitu itu anak-anak sekarang ya? In your experience yang maksudnya sebagai pendidikan ya sebagai. Makanya, waktu itu aku juga pernah diundang ini bikin semacam podcast ini. Aku merasa kebutuhan waktu itu adalah harus mengajarkan ada EQ, ada IQ, ada SQ, ada AQ juga, adversity quotient. Itu ketahanan apa namanya? Kecerdasan untuk menahan sesuatu beban atau daya tahan lah gitu. Dan berhasil. Enggak, untuk pengenalan. Tapi kalau yang kita edukasi secara langsung, kita bisa bimbing dia pelan-pelan ke ketahanan itu. Jadi supaya dia kalau ada satu tekanan dia nggak nekat. Nah, seperti itu. Terus memang ada yang sampai gap year juga, ada istilah gap year tuh ketika dia bingung harus kuliah mana, teman-temannya udah pada ini, dia stop dulu. Nah, memang lebih baik untuk mengenali diri sendiri.